Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melimpahkan kita berkah dan rahmatnya sehingga tiada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan melainkan daripada kalimat zikir, terkhusus kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin yang kita ucapkan pada kesempatan hari ini. Kita mampu atas berkah Allah dan rahmat Allah lah, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan kita ketahui bersama bahwa banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan ketika kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma biha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan semoga yang pasti dan tentunya kita akan mendapatkan giliran kematian bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas amal-amal kebaikan ataupun amal-amal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita masih berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah SAW, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya yang menyampaikan pengajian pada kesempatan subuh kali ini adalah Ustadz Luqman SPDI, Luqman Hakim. Beliau berada di Jawa membawa anaknya mendaftar di pondok pesantren. Qadarullah beliau tidak bisa untuk mengisi pengajian, dan kami mintakan kemarin kepada Ustadz Ismail, ya, biasa beliau mengisi materi tazkiyatun nafs, ya, dan juga beliau tidak bisa mengisi dikarenakan sedang safar ke Amuntai, sehingga bukan maksud untuk seringkali untuk kami di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, tapi karena tidak ada jadi kami yang pada hari ini menggantikan. Kembali lagi kami menyampaikan materi lanjutan kemarin. Ternyata tadi saya lihat di belakang ada Al-Ustadz Miswan Tohadi. Alhamdulillah beliau datang. Tadi beliau kami minta untuk mengisi. Ternyata beliau sudah mulai hari Selasa datang di sini, ya, Ustadz Miswan. Biasanya beliau ada komunikasi dengan kami, saling bertukar kabar. Ternyata kami baru tahu bahwa beliau sudah ada di sini sejak hari Selasa. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk beliau mengisi di pertemuan kita. Melanjutkan tentang
tema yang sudah ulun sampaikan kemarin, ya, tentang pentingnya kita dalam kehidupan ini mengetahui adab-adab ataupun sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita ittiba'us sunnah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat penting adab ini yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sehingga dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa kata Rasulullah, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Ya, jadi tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan yang lebih berat dari akhlak yang mulia. Sehingga ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal wajib misalkan, dan ini sudah sering dibahas oleh Al-Ustadz Az-Zarbaruddin, ketika amal-amal itu kita lakukan amal-amal wajib, ketika disertakan dengan akhlak, maka akan menambah kembali timbangan amal-amal kita. Ketika disertakan dengan akhlak-akhlak yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menambah nilai-nilai keutamaan kita, terkhusus daripada apa yang kemarin kami sampaikan tentang adab bertamu dan menerima tamu. Maka ketika kita bertamu, maka ada adab-adab yang diajarkan oleh para ulama merujuk kepada apa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, kepada para sahabat, tabi'in, kemudian para salafus salih, sampai dengan para kita sampai saat ini. Sehingga kita perlu untuk mengetahui, akan kami ulang kembali, akan kami bacakan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, adab bertamu itu adalah bertamu untuk memenuhi undangan. Ya, kemarin sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah bertamu atas inisiatif sendiri. Kemudian yang ketiga adalah saat datang bertamu dengan baik, mengetuk pintu atau menekan bel dan mengucapkan salam. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah menikmati jamuan. Kemudian yang kelima adalah berterima kasih dan berdoa kepada tuan rumah. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, bila kita harus menginap, diberikan izin untuk menginap, maksimal kita 3 hari. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan keadaan tuan rumah. Kemudian yang kedelapan, ketika selesai satu urusan atau hajat, berpamitan ketika selesai urusan. Itulah kedelapan adab-adab ketika kita bertamu. Kemudian selanjutnya adalah, poin selanjutnya adalah, ketika kita ada adab bertamu, kemudian juga adab bagaimana adab menerima tamu atau menjadi tuan rumah. Adab menerima tamu atau menjadi tuan rumah. Yang pertama adalah, adab yang pertama ketika kita menjadi tuan rumah, maka menerima tamu itu tentunya dengan cara yang baik, tidak menolaknya karena perbedaan status. Kami ulangi, menerima tamu dengan baik, tidak menolaknya karena perbedaan status. Dari Jarir bin Abdullah berkata, ma hajabani Rasulullah SAW munzu aslamtu wala rani illa dhahika. Rasulullah SAW tidak pernah, sejak saya masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menolak saya untuk bertamu dan berkunjung ke rumah beliau, dan beliau selalu tersenyum setiap kali melihat saya. Rasul tidak pernah membedakan mana sahabat yang telah lama masuk Islam
mana sahabat yang baru. Akan tapi seorang sahabat bernama dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, ketika baru saja masuk Islam, bagaimana akhlak Rasulullah? Rasulullah SAW tidak pernah menolak beliau untuk bertamu, berkunjung ke rumah beliau, tidak memilih-milih status, apakah dia itu seorang bangsawan, seorang karyawan, seorang petani, seorang buruh, atau seorang yang cuma biasa-biasa saja yang baru mengenal Islam. Maka Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan. Kemudian ketika seseorang itu datang kepada kita, kemudian dia mengucapkan salam, maka kita pun mengucapkan salam kepadanya, karena hukum daripada mengucapkan salam di sini adalah sunnah. Akan tetapi jika kita mendengar, maka wajib kita untuk menjawabnya. Dan ketika kita pun menjawab salam, di sini juga ada adab atau tata caranya ketika kita menjawab salam, Pak. Kemarin pernah saya sampaikan juga bagaimana adab menjawab salam. Nah, merujuk kepada Al-Quran surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan, maksudnya di sini berupa salam kepada kita, dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Quran An-Nisa ayat 86. Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan para ulama juga mengajarkan kepada kita, bahwa ketika ada orang salam, maka jawablah dengan yang serupa. Contoh, ketika ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita pun minimal menjawabnya dengan ucapan yang sama, waalaikumsalam, semoga keselamatan atau kesejahteraan terlimpah kepadamu, ya, assalamualaikum. Atau kita menjawabnya dengan 3 cara. Yang pertama, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Yang kedua, kita boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, kita pun juga harus memberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau aurudduha, atau penghormatan itu dengan serupa, aurudduha, atau balasan penghormatan itu dengan yang serupa. Ketika ada orang mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullah, kita pun minimal menjawab dengan yang serupa, waalaikumsalam warahmatullah, atau lebih baik daripada itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa, Pak, kalau lengkap? Misalkan Sidin mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka boleh kita, maka pun kita mengucapkan salam itu sama dengannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika dalam sebuah riwayat, Pak, ada seorang sahabat datang di majelis Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian Rasulullah pun menjawabnya. Kemudian Rasulullah mengatakan orang itu mendapatkan 10 pahala. Kemudian ada orang lagi datang kedua mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah SAW menjawab salam tersebut, dan Rasul mengatakan orang tersebut mendapatkan 20 pahala. Kemudian ada orang ketiga datang hadap Rasulullah SAW dengan ucapan yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul mengatakan orang tersebut mendapatkan 30 pahala. Kalau kita hitung-hitungan 10, 20, 30, tentunya pian-pian hendak yang 30. 1 atau 2 tentunya pian mau yang 2. Tapi yang 1 saja sudah cukup kira-kira, Pak, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian dalam sebuah riwayat juga dikatakan la tadkhulunal jannah. Kalimat ini luar biasa dari Rasulullah, Pak. Kalian, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Jelas itu, Pak. Kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kita wajib beriman. Rasulullah katakan demikian, la tadkhulunal jannah. Kada masuk surga pian-pian dari Rasulullah. Tidak masuk surga kita ini sahabat hatta tu'minu, jika tidak beriman. Jelas itu, Pak. Tapi bukan sampai situ saja. Rasulullah katakan wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman. Nah ini, Pak, lagi sebutan ini. Kalian tidak akan beriman sampai kalian hatta tahabbu, mencintai, Pak. Bukan mencintai bini orang, enggak ada, Pak. Mencintai, berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian, aku tunjukkan satu jalan amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, Pak, mengasihi. Apa itu, Pak? Absus salam bainakum, Pak. Ucapkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Maka jangan pelit-pelit kita salam, Pak. Terlebih senyum-senyum kita jangan juga pelit. Salam aja pelit, senyum aja pelit, apalagi hendak bersedekah berupa harta kita, Pak, harta benda kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah faedah daripada salam, keutamaan salam, akan saling mengasihi, menyayangi. Kalau di agama lain, Pak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, melihat dulu. Kadang paling-paling selamat siang, ternyata sudah sore. Kalau Islam tidak, Pak. Dimanapun waktunya dia mengucapkan salam yang sudah ditetapkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam satu riwayat yang kami ambil dalam kitab adab, ada satu riwayat, Pak, ketika kita masuk dalam satu rumah pun kita pun mengucapkan salam. Bahkan ketika kita masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya, kita pun mengucapkan salam. Dari Ibrahim bin Al-Munzir, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Mu'an, ia berkata, apabila seseorang masuk rumah yang tidak dihuni, Pak, tidak ada penghuninya, kosong rumah itu, maka hendaklah dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tidak ada orang di dalam, Pak, tapi kan kita tidak tahu, pada dalam situ pasti ada juga makhluk-makhluk yang lain, Pak. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami, wa ala ibadillahi sholih, dan kepada hamba-hamba yang saleh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ketika kita masuk ke rumah yang kosong kita mengucapkan salam, apalagi masuk ke rumah orang yang ada orangnya, Pak. Terlebih juga, Pak, kepada rumah kita sendiri. Kadang-kadang kita ini, Pak, sering masuk ke rumah orang lain dengan luar biasa adabnya. Kita ketok pintu 3 kali, kita mengucapkan salam dengan tersenyum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ketika kita masuk rumah sendiri, Pak, selesai pulang dari sini, ini sering kita lakukan. Kita lupa masuk ke rumah itu, kita tidak mengucapkan salam, mentang-mentang yang punya rumah langsung buka pintu, langsung menyelonong masuk tanpa kita mengucapkan salam kepada orang yang di dalam. Dan kadang-kadang kita ditegur sama istri, Pak. Saya pernah ditegur, bahkan sering juga, Pak. Masuk rumah kada ngucapin salam, wah, teguran buat kita. Jadi kita ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu dong. Nah, ya ngomong begitu ya. Ini luar biasa, Pak, ucapan salam. Jadi jangan ketika kita mengucapkan salam hanya kepada rumah orang lain, tapi kepada rumah kita jarang masuk untuk mengucapkan salam, karena penting bagi kita. Kemudian
Menerima dan memuliakan tamu itu merupakan bagian dari tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Surai Al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Dan bertamu itu 3 hari kata Rasulullah. Lebih dari itu adalah sedekah baginya. Tidak halal bagi tamu tinggal bermalam hingga ahli bait atau si tuan rumah mengeluarkannya. Maka boleh Pak mengeluarkannya. Nanti terakhir kita akan jelaskan bagaimana tips-tips cara mengeluarkan tamu yang lama di rumah. Minta waktunya sampai 6:10 atau 15 menit Pak ya. Kita selesaikan ini bagaimana adab menjadi tuan rumah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, kemudian jamaah, seorang mukmin hendaknya siap menerima tamu di rumahnya atau tempat yang layak untuk dia sediakan. Terlebih bila ada tamu-tamunya yang datang atas undangannya, Pak. Kita berundangan, berkawinan, misalkan ada anak kita pernikahan, kita sering mengundang tamu-tamu kita dari luar. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang adab-adab menghadiri undangan. Ini penting juga Pak. Apakah undangan itu wajib untuk dihadiri? Undangan-undangan wajib apa saja yang dihadiri? Apakah undangan pernikahan termasuk wajib didatangi atau undangan tasmihan? Nanti itu ada pembahasan yang lainnya. Bagaimana kita menyambut ketika ada tamu-tamu yang kita undang, dan apa jamuan ataupun hidangan. Bila harus menginap, disiapkan pula kamar yang kita siapkan bagi tamu yang kita sambut tersebut. Kemudian kita pun juga harus menyiapkan diri untuk kedatangan tamu kapan saja. Salah satu bentuk kesiapan diwujudkan dengan menyediakan ruang tamu di rumah kita. Alhamdulillah hampir setiap rumah yang kita kaum muslimin telah disediakan ruang tamu, dan bahkan pula menyediakan kamar khusus untuk tamu yang menginap. Inilah adab-adab yang perlu untuk kita ketahui. Kemudian Pak, perlu juga untuk kita ketahui ketika kita menjadi tamu undangan misalkan, kita juga harus mengetahui pengertian kepada tuan rumah. Kita misalkan diundang oleh paman kita, oleh keluarga kita untuk mengikuti acara pernikahan, kemudian kita datang ke rumah beliau, kemudian kita diundang, kemudian kita disiapkan tempat tidur di sana. Ada salah satu pengertian dari kita ketika kita diundang, ketika kita menjadi tamu ketika itu. Jangan merasa baperan, bawa perasaan ketika kita diundang, kemudian kita tidur di rumah saudara kita untuk menghadiri acara keesokan harinya, misalkan acara pernikahan. Jangan kita merasa baper, bawa perasaan bahwa kita ini tidak dilayani secara khusus, Pak. Kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi daripada tuan rumah, orang yang mengundang tersebut dalam keadaan kalau boleh kita katakan dalam keadaan tekanan, Pak. Bagaimana dia harus menyiapkan untuk hari hanya besok, persiapan makanan, persiapan pengantin, persiapan akomodasi, transportasi, siapa-siapa tamu yang belum diundang, pakaian maupun yang lainnya. Ini kesibukan-kesibukan yang kadang-kadang, yang bukan kadang-kadang ya, tapi sudah sering terjadi. Ketika kita datang ke tempat keluarga kita, kita tidak dilayani secara maksimal, Pak. Maka perlu bagi kita untuk apa? Kalau kalimatnya itu pengertian, Pak, kepada saudara kita atas kesibukan si tuan rumah yang mengadakan acara tersebut. Paman itu ketika kita datang itu, contoh aja, si anu paman tuh, nah kalau kita datang ndak diurusnya, kita bukan ndak diurus, Pak, ndak dihiraukan ya, bukan begitu. Tapi karena kita pada saat itu, keluarga kita pada saat itu sedang melaksanakan acara dan luar biasa kesibukannya, Pak. Bahkan kami sampaikan kemarin, sudah bertahun
setahun yang lewat sudah menyiapkan apa-apa persiapan pernikahan, menyewa tempat, gedung. Ini luar biasa, Pak. Maka kita harus jangan baper. Kalau kita bawa perasaan, harus bisa memaklumi dan pengertian. Kemudian yang kedua, menyambut tamu tadi dengan baik, ya, menyambut tamu dengan wajah yang ceria, Pak. Ini wajib bagi kita, menyambut tamu dengan wajah yang tersenyum, Pak. Kita, Pak, kalau bertamu, kalau dibukain pintu, assalamualaikum, ketok pintu, waalaikumsalam, tapi ketika dibukakan pintu mukanya merengut, Pak. Ada apa? Langsung ada apa? Muka merengut. Tapi kalau ada apa dengan muka tersenyum, nah ini kita masih ada perasaan bahwa ada sesuatu yang ada penghormatan terhadap si tamu yang ketika datang. Ketika ada tamu yang mengetuk pintu, kemudian dia memberi salam, pertanda ada tamu di rumah kita, hendaklah kita menjawab salam dan bersegera memberikan sambutan dengan membukakan pintu, senyum dengan ceria, menyapa dengan ramah. Karena senyum itu merupakan ekspresi, merupakan ekspresi daripada kita ini senang terhadap orang yang kita kunjungi, orang yang mengunjungi kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, daripada hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, la tahqiranna syai'an min al-ma'rufi wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika min al-ma'rufi. Janganlah engkau remehkan, Pak. Janganlah engkau meremehkan perkara ma'ruf, perkara yang kecil. Berbicara kepada saudaramu, kita berbicara dengan wajah yang tersenyum, Pak. Berbicara dengan wajah yang tersenyum, yang penuh senyum dan berseri, sebab itu bagian dari perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita tersenyum ketika kita bertemu, ketika kita bertemu dengan saudara kita, apalagi kita berbicaranya, maka tersenyum, Pak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, bagaimana Rasulullah SAW? Dalam satu riwayat disebutkan, Pak, satu ketika Rasulullah SAW itu, Pak, pernah, ya, satu ketika ada kedatangan tamu, yaitu saya bacakan saja dari Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan dalam kitab Musnadnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah dari Anas radhiyallahu an, yang mengatakan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, Pak. Surah Abasa ayat 1, Pak. Ada ketika itu Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah SAW, datang kepada Nabi SAW yang saat itu sedang berbicara. Nabi pada saat itu dalam riwayat yang lain berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk memberikan informasi soal dakwah berupa Islam. Salah satunya adalah berbicara dengan Ubay bin Khalaf. Maka ketika itu, Pak, beliau SAW itu berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, Pak. Rasulullah ditegur oleh Allah, Pak. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Ayat ini memberikan penjelasan, Pak. Islam tidak mengenal mana dia pejabat, mana bukan pejabat, rakyat jelata, Pak. Sama perlakuannya, Pak. Bahkan kalau bisa lebih utama orang-orang yang rakyat jelata misalkan, atau orang yang di bawah kita.
Ditegur Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat Abasa wa Tawalla, ayat 1 surah Abasa, ayat 1 sampai 2. Maka ketika ayat ini turun, Pak, maka Nabi selalu menghormati siapa saja yang datang ke rumah beliau, bertemu dengan beliau, Pak. Ini penting, dapat kita ambil pelajaran bagaimana kita ini ketika bertemu dengan saudara kita dengan tersenyum, Pak. Melembutkan hati kita, melembutkan hati orang yang ketika kita bertemunya dengan senyum dan ramah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan saudara kita ada adabnya lagi, Pak. Ketika kita bertemu pertama kali, maka kita tanyakan kabarnya, kita sapa dia. Kemudian ketika kita baru bertemu, jangan menanyakan sesuatu. Ini ada hal pertanyaan atau satu pertanyaan yang kita kadang-kadang keceplosan atau lupa, Pak. Kita kadang katakan begini kepada saudara kita, berapa hari pian di sini, atau pulang kapan? Ini kalimat awal yang kurang pas, Pak. Pulang kapan misalkan? Kalau kapan Bapak datang kita bisa tanya, tapi kalau kapan Bapak pulang misalnya, baru datang sudah ditanya kapan pulang. Harusnya ditanya apa kabar, kemudian ayo kita ke rumah, ayo kita berkunjung kemana, misalkan lama tidak bertemu kita berbicara. Maka ini adab-adab yang luar biasa. Jangan ketika kita bertemu langsung nanyakan kapan pulang. Ini sesuatu pertanyaan di awal yang luar yang tidak pas. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjamu, memberikan minuman atau makanan. Setelah tamu itu kita persilahkan duduk, kemudian kita suguhkan berupa air ataupun makanan. Karena ini juga diajarkan Rasulullah SAW, Pak. Dari Abu Surai Al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Dalam kitab Bukhari, Pak. Jadi kita menjamunya siang dan malam. Nah, minimal hendaknya si tuan rumah, Pak. Minimal, Pak. Kita ini sudah disediakan fasilitas yang luar biasa mudah. Minimal di rumah kita itu, Pak, sudah disediakan air kemasan-kemasan, Pak, berupa kemasan botol atau gelas, Pak. Kan murah aja itu, Pak. Sekotak kalau enggak 20.000 apa 30.000 itu. Sekotak itu isinya, kalau gelas itu seperti ini, merek saya sebut aja, insya Allah boleh kita ini, Trubus. Jangan merek yang dilarang oleh MUI ya. Ada juga merek minuman yang dilarang oleh MUI. Ya halal diminum, cuma enggak pas kayaknya, karena melukai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pilih-pilih juga Pak merek-merek itu. Nah, hendaknya si tuan rumah ini telah menyiapkan, Pak, ada sudah minuman, minimal air gelas lah yang disiapkan di meja tamu. Kalau perlu, Pak, menyediakan kue-kue kering misalkan toples, tapi minimal air minum tersebut. Nah, ketika ada tamu datang menanyakan kabar apa segala macam, langsung kita menyajikan minuman, terlebih ada makanan di depan kita. Itu adabnya, Pak. Hindari perkataan, Pak, ketika kita ini, Pak, kadang ya, Pak, ya, kita ini bertamu ke rumah saudara kita, misalkan rumahnya di gang, ada dia dalam gang misalkan, mobil nggak bisa masuk misalkan, kita jalan 50 meter atau 100 meter ke rumahnya. Ketika kita datang ke rumah saudara kita, kita mengetuk pintu, kita mengucapkan salam, kita diterima oleh saudara kita. Kadang ada ucapan dari saudara kita begini, mau minum apa pian? Minum panas kah? Minum dingin? Apa jawaban kita, Pak? Kita ini kadang-kadang luar biasa malunya, Pak. Apa menjaga muruah kita. Kada usah aja ulun sudah minum. Padahal kita jalan kaki dari depan gang sampai ke rumahnya itu kurang lebih 50 atau 100 meter, Pak.
Maka ketika ada tamu datang, ini penting Pak, aqua, maaf, Trubus, saya sebut saja Trubus Ombe, ini boleh Pak. Kalau yang tadi ya pian buka aja, yang afiliasinya kepada Israel tuh kita janganlah. Kayak Trubus ini kan luar biasa, dunia pendidikan, bukan promosi Pak. Jadi ketika ada tamu datang, maka langsung sungguhkan minimal air putih tadi atau minuman tadi yang sudah disiapkan. Baru kita berikan dia perkataan, kita tawarkan teh atau kopi, minimal ini Pak. Nah, kadang-kadang ada rasa malu yang diucapkan oleh tamu itu sampai nggak keucap. Sedikit lagi Pak. Kemudian selanjutnya ini saya lompati saja. Ya, ketika tamu itu selesai Pak, mengiringi tamu ketika pulang. Nah, Abu Amr al-Hamadani al-Sa'bi, seseorang pemuka tabi'in yang cerdas dan tawadu yang diketahui belajar kepada 500 sahabat Nabi, mengatakan, di antara kesempurnaan sambutan orang yang dikunjungi adalah engkau berjalan bersamanya hingga ke pintu rumah dan mengambilkan kendaraannya. Ini luar biasa Pak, sampai kita menuju pintu rumah dan mengambilkan kendaraannya. Ini luar biasa adabnya Pak. Minimal ketika kita keluar daripada rumah kita bersama dengan tamu, kita sama-sama Pak, sama-sama keluar rumah. Jangan sampai tamu belum pulang kita tutup pintu. Pernah juga kita begitu Pak, datang ke sebuah rumah, ketika itu kita datang langsung ditutupin pintu ketika kita mau keluar. Adabnya adalah ketika tamu itu keluar, minimal kita keluar juga sampai tamu itu menghilang daripada penglihatan kita, atau kita bawa dia untuk kita lihat untuk sampai dia keluar daripada halaman rumah kita. Kemudian ada 6 tips, saya bacakan cepat saja. Kadang-kadang Pak, di rumah kita itu ada tamu untuk yang sangat lama Pak berkunjung, baik tamu yang sudah beberapa hari atau tamu yang sebentar saja berkunjungnya cuma lama Pak. Bagaimana caranya? Ada tips-tips agar tamu itu segera pulang. Kita boleh ngusir tamu Pak, cuma ada adab-adabnya caranya. Yang pertama adalah kita bisa membuat alasan yang benar dan masuk akal, seperti ada pekerjaan yang segera dikerjakan. Memang betul ya, ada pekerjaan, kita sampaikan kepada dia, atau pada saat itu kita sedang menjemput anak, atau pada saat itu bertepatan dengan sholat jamaah di masjid. Wah, ini sudah waktu sholat jamaah, dan jangan lupa kita ajak tamu kita untuk sholat di masjid. Yang kedua Pak, tip agar tamu itu segera pulang, karena maksudnya sudah lama berkunjung, mengarahkan penglihatan pada jam tangan atau dinding Pak. Nah, pura-pura melihat jam berapa sudah. Nah, kalau sudah melihat ke jam, dinding atau ke tangan, itu tamu juga harus paham bahwa oh, ini tuan rumah ada kepentingan. Yang ketiga, berpindah atau bergeser dari tempat duduk Pak, seolah-olah tempat duduk kita ini kepanasan Pak. Berpindah itu tanda-tanda bahwa kita ada kepentingan dan tamu juga harus paham. Yang keempat, pada saat awal menerima tamu sudah menentukan batas waktu bertamu dengan meminta maaf terlebih dahulu bahwa kita sudah ada janji. Contoh, ada tamu datang, pada saat itu kita sudah ada janji. Oh, ketika dia mengucapkan salam, duduk, mohon maaf Pak, mohon maaf, saya sebentar lagi 5 menit ini atau 10 menit ada janji Pak, harus saya jalan ini 10 menit. Mohon Pak izin sebelumnya 10 menit waktu yang saya berikan. Boleh Pak. Yang kelima adalah bisa kita memperlihatkan kondisi fisik kita dengan cara menguap Pak. Menguap ketika kita karena sudah lama kita menguap, itu dibolehkan dalam arti bahwa kita sudah mengantuk. Yang keenam Pak, jika poin 1 sampai dengan 5 tadi mentul, tidak berhasil Pak, kita sudah bikin alasan, kita mengarahkan lihat jam dinding ke jam tangan kita bergeser tempat duduk, nah, kita mengatakan dari awal jam sekian,
kemudian kita mungkin menguap, mengantuk, jika poin 1 sampai 5 tidak ada efeknya mentul ya, maka kita boleh dengan santun, Pak. Tentunya dengan santun dan tegas mengingatkan kepada tamu untuk segera pulang. Karena waktu sudah habis. Mohon maaf lah, waktu sudah tidak bisa lagi, saya harus istirahat. Kita ingatkan kepada tamu. Nah, makanya ada beberapa tip. Ini kami ambil dari tulisan daripada Ustadz Agus Sukaca, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kami ambil juga dari ensiklopedia hadis-hadis adab yang ditulis Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kemudian referensi yang ketiga kami ambil dari ensiklopedia Islam Al-Kamil. Kami ambil juga sebagian daripada fikih sunnah Said Sabiq. Itu ada berapa jilid, 6 jilid kalau tidak salah. Kami ambil dari beberapa adab-adab di situ, kami rangkum menjadi satu. Semoga apa yang ulun sampaikan ini terutama bermanfaat bagi ulun yang menyampaikan bagaimana adab menerima tamu dan adab bertamu dan adab menerima tamu menjadi tuan rumah. Ini penting untuk kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.